Kak. Hai Miss. Kamu lagi apa? Sepertinya asik sekali. Ya Miss, saya sedang mengerjakan tugas pramuka. Boleh Miss Debbie lihat hasil yang sudah jadi? Boleh dong Miss. Wah, hasilnya bagus dan keren sekali. Terima kasih Miss. Miss Debbie jadi ingat sebuah cerita di Alkitab yang mengisahkan tentang sekelompok banyak orang yang selalu mengikuti petunjuk dari Tuhan. Mau tahu ceritanya? Mau dong Miss. Ayo sama-sama kita saksikan di Mesbah Cilik. Setelah perbudakan selama 400 tahun, akhirnya orang Israel mengadakan perjalanan ke tanah perjanjian. Tetapi melalui jalan manakah mereka akan pergi ke tempat itu? Yang ada di depan mereka hanyalah padang pasir yang panas dan kering. Allah tidak membiarkan mereka dalam kecemasan. Sebagai gantinya, Dia menuntun bangsa Israel dan memberikan jalan yang layak bagi mereka untuk berjalan di padang pasir. Pada siang hari, dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Keluaran 13 ayat 21. Sepanjang hari, awan memberikan perlindungan mereka dari sengatan matahari. Pada malam hari, ketika padang gurun menjadi sangat dingin, tiang api menghangatkan mereka sama seperti sinar matahari. Awan menuntun bangsa Israel di padang gurun dan juga ke Laut Merah. Segera orang-orang Mesir menyadari bahwa ketika orang Israel pergi, maka budak-budak mereka yang selama ini membantu juga hilang. Dalam waktu yang singkat, tentara Firaun berjalan menembus padang pasir. Mereka mau membawa pulang orang-orang Israel. Orang Israel segera melihat satu awan debu yang besar mengikuti mereka dari belakang. Dari kemah mereka di tepi laut, mereka dapat melihat para tentara sedang mendatangi mereka. Apakah yang mereka harus lakukan? Di satu sisi, gunung menghalangi jalan mereka. Laut Merah yang ada di depan mereka membuat mereka tidak dapat meneruskan perjalanan. Mereka terperangkap dan sangat ketakutan. "Jangan takut," Musa berkata, "berdirilah teguh dan engkau akan melihat Allah membebaskanmu hari ini." Para tentara Mesir semakin mendekat, tetapi awan penuntun mereka tidak melakukan apapun juga. Awan itu bergerak ke atas dan melewati orang-orang Israel, dan awan itu berhenti di antara orang Israel dan para tentara Mesir. Di satu sisi, itu menjadi awan yang memberikan kegelapan kepada para tentara Mesir. Tetapi pada sisi yang lain, itu adalah api yang menyinari orang-orang Israel. "Beritahukan kepada orang Israel untuk maju terus melewati laut." Allah berkata kepada Musa, "Meskipun di depan mereka tidak ada jalan, hanya ada laut yang sangat dalam, orang-orang Israel menurut. Mereka mengumpulkan bawaan mereka dan masuk ke dalam air. Angkat tongkatmu dan rentangkan tanganmu ke atas laut." Allah memerintahkan Musa. Musa menurutinya. Dan satu angin yang sangat kencang mulai membelah laut dan membuat jalan yang kering di tengah-tengah laut. Sepanjang malam itu, tiang api memberikan penerangan. Malam itu, tiang api memberikan penerangan. Dan orang Israel berjalan melewati Laut Merah di tanah yang kering. Satu tembok air di sisi kanan dan kiri, mereka menahan air sehingga tidak membasahi mereka. Orang-orang Mesir mengikuti orang Israel ke dalam laut.
Segera setelah orang Israel yang terakhir melewati belahan laut itu dengan selamat, Allah kembali berkata kepada Musa, "Rentangkan tanganmu ke atas laut supaya air mengalir kembali." Lalu Musa kembali menurutinya. Maka para tentara Mesir tenggelam ke dalam Laut Merah saat air itu bergulir kembali. Betapa satu pesta sukacita yang dialami oleh orang Israel pagi itu di seberang Laut Merah. Saya akan menyanyi bagi Tuhan karena Dia harus diagungkan. Mereka berkata, "Tuhan adalah kekuatanku dan laguku. Dia telah menjadi keselamatanku." Itu adalah penyembahan perbaktian yang sangat indah. Pagi itu orang-orang Israel memuji Tuhan dengan cara yang khusus. Mereka mau memuji Allah karena telah menyelamatkan mereka. Tetapi jika mereka tidak menurut, maka tidak akan pernah terjadi perayaan sukacita seperti hari itu. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika mereka tidak menurut perintah Allah? Penurutan mereka adalah tindakan penyembahan, sama seperti pesta sukacita yang mereka alami pagi itu. Menyembah adalah menghormati Allah. Kita dapat menggunakan suara dan lagu kita untuk menghormati Allah. Dan kita juga dapat menghargainya ketika kita melakukan apa yang diperintahkannya. Hai, Kembali lagi dalam Aksi Cilik bersama Miss Debbie dan Jeremy. Hari ini kita akan melakukan apa, Miss? hari ini kita akan melakukan sebuah eksperimen yang sangat menarik. Nah, di sini Miss Debbie ada 2 kertas, ada lilin, kemudian ada wadah yang berisi air. Langkah pertama apa yang kita harus lakukan, Miss? Langkah pertama, Jeremy tolong pegang lilinnya. Oke, Miss Debbie akan menyalakan lilin ini. Nah, kemudian Miss Debbie akan mengambil sebuah kertas yang kering, lalu Miss Debbie akan arahkan ke api. Boleh didekatin lilinnya. Nah, kita akan lihat ya apa yang akan terjadi dengan kertas yang kering ini. Wah, Miss, kertasnya segera terbakar. Benar sekali. Nah, sekarang Miss Debbie akan mengambil kertas yang kedua. Tapi kertas yang kedua akan Miss Debbie basahin. Oke, sekarang kertas yang basah ini Miss Debbie akan arahkan juga ke api. Nah, apa yang terjadi dengan kertas yang kedua? Dia ternyata tidak langsung terbakar ya. Kenapa, Miss, bisa begitu? Nah, kenapa kertas yang basah ini tidak langsung terbakar? Karena air dalam kertas yang basah ini melindunginya dari api. Seperti itu ya, Miss? Benar sekali, Jeremy. Jeremy boleh tolong matiin lilinnya? Boleh, Miss. Nah, secara ilmiah, kertas yang basah itu lambat untuk terbakar karena air melindunginya dari panas. Nah, air ini melambangkan perlindungan, sedangkan kertas itu melambangkan diri kita. Nah, sedangkan lilin yang menyala tadi, api, itu adalah melambangkan masalah atau kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jika kita menghormati Tuhan lalu mengikuti petunjuk dari Tuhan, kita akan seperti kertas yang basah yang tidak mudah terbakar dan bahkan kita akan dijauhkan dari masalah serta kesulitan dalam kehidupan kita. Jadi, Miss, jika kita hidup tanpa menghormati Tuhan Yesus, seperti kertas muda yang terbakar oleh masalah itu ya, Miss? Benar, Jeremy. Jadi jika kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menolong kita, membantu kita menjadi lebih kuat dan bahkan mampu untuk menghadapi tantangan hidup kita. Nah, seperti ini firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 1 ayat 7. Jeremy boleh tolong bacakan? Boleh, Miss.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Wah, terima kasih Miss untuk pelajaran yang sangat baik hari ini. Sama-sama Jeremy. Nah, demikian eksperimen kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di aksi cilik berikutnya. Bye! Bayi Musa dalam keranjang terapung tenang, di tepi sungai sembunyi Miriam sendiri. Firaun perintah sedaru, bayi harus dibunuh. Semua putra kecil buang ke sungai Nil. Putri Firaun lihat keranjang terapung tenang, diperintahnya Dayang bawa keranjang padanya. Heran melihat bayi, nama Musa putri beri, arti nama Musa angkat dari air. Umur 12 tahun Musa tinggalkan rumah. Ia pindah ke istana tinggal dengan raja. Tapi tak pernah lupa ajaran ibu bapa. Musa selalu setia kepada Allah. Musa tinggalkan istana dan pilih Allah, lalu menjadi gembala jaga dombanya. Lihat nyala di belukar, suara Allah terdengar. Buka kasut kaki di tempat suci. Allah kirim Musa Harun menghadap Firaun, agar Israel bebas untuk menyembah Tuhan. Tapi Firaun bertahan, bala sampar pun datang. Firaun jadi takut, Israel pun luput. Musa pemimpin berkuasa bagi bangsanya. Allah beri banyak mukjizat yang jadi berkat. Menyeberang laut merah, mana pun dari surga. Di Sinai diterima 10 hukumnya. Hai Sobat Cilik Hope Channel. Pernahkah kita merasa begitu kagum dan hormat terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri? Mungkin saat kita menyaksikan keindahan alam, mendengarkan kata-kata bijak dari seorang guru, atau berada di tempat ibadah yang sakral. Perasaan itu disebut reverence. Sikap hormat yang mendalam terhadap sesuatu yang dianggap suci, luhur atau memiliki nilai tinggi dalam kehidupan. Ini bukan hanya sekedar rasa hormat biasa, tetapi lebih kepada pengakuan yang tulus atas kebesaran sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Lalu, apa saja contoh-contoh reference atau hormat yang mendalam dalam kehidupan kita? Reference terhadap Tuhan. Kita menyembah dengan menuruti perintahnya. Reference terhadap orang tua dan guru. Menghargai mereka yang telah memberikan kita pengetahuan dan bimbingan. Reference terhadap alam. Menghormati dan menjaga lingkungan sebagai anugerah yang harus dilestarikan. Reference terhadap sesama. Memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan penghargaan tanpa memandang latar belakang mereka. Reference terhadap nilai dan prinsip. Menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.
Apa manfaat reference dalam kehidupan sehari-hari? Mempererat hubungan sosial yang lebih harmonis, menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama, dan membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan penuh makna spiritual. Reference bukan hanya sekedar rasa hormat, tetapi sebuah cara hidup yang membuat kita lebih menurut, taat, bijak, peduli, dan lebih bersyukur. Mari kita latih sikap ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menciptakan dunia yang lebih damai dan penuh makna. Sampai jumpa. Hello everyone, welcome back to Wise Word with me again, Miss Kathleen. Today, we're going to talk about a very meaningful word, reference. Can you say it with me? The word reverence is spelled R-E-V-E-R-E-N-C-E. Reverence, it means penghormatan yang mendalam. Do you understand the meaning of reverence? Allow me to explain it simply. Reverence means deep respect and admiration for someone or something. It often implies a sense of awe and honor, especially towards something sacred, important, or highly esteemed. It is commonly associated with attitudes towards sacred things, authority figures, or deeply held values. The expressions and feeling of reverence are shaped by several of important factors. This aspect can be categorized into different dimensions. First, humility. Second, integrity. Third, responsibility. And the last is respect. Remember, reverence is an expression of deep respect, admirations, or awe toward people or sacred beliefs. Prayer, calm, respecting elders are some ways to show it. People who practice reverence build humility, thankfulness, and a deeper connection with the environment. Thank you. Halo Bapak dan Ibu pemirsa Hope Channel Indonesia yang terkasih. Mari kita renungkan sejenak tentang penghormatan dan bagaimana hal ini dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mengajarkan keluarga untuk membangun kebiasaan spiritual di rumah, di mana keluarga dapat berkumpul dan berdoa dan beribadah serta berbicara tentang nilai-nilai iman. Keluarga belajar untuk menghormati dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan reference atau penghormatan atau rasa hormat yang mendalam di dalam rumah atau keluarga bermakna mengajarkan pentingnya menghormati Tuhan, kehidupan, dan satu sama lain. Ini bisa mengarah pada pengembangan sikap rendah hati, kasih, dan saling menghormati antara anggota keluarga serta menjadi contoh bagi anak-anak mengenai bagaimana menghidupi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan mereka. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengajarkan referensi di dalam keluarga yaitu: pertama, kebiasaan doa bersama. Mendorong keluarga untuk berdoa bersama di mezbah keluarga, menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Mengajarkan untuk membaca Alkitab atau kitab suci lainnya bersama, memperdalam pemahaman akan ajaran Tuhan. Yang ketiga, refleksi dan diskusi. Mengajak anggota keluarga untuk berbicara tentang nilai-nilai spiritual dan mengapa menghormati Tuhan sangat penting dalam kehidupan mereka. Yang keempat, berbagi berkat dan tindakan kasih. Mengajarkan pentingnya menghormati orang lain melalui tindakan nyata seperti saling membantu dan berbuat baik dalam keluarga, berfungsi sebagai ruang untuk memperdalam hubungan spiritual. Dan mengajarkan reference adalah salah satu cara untuk mendidik generasi muda agar menghargai dan menghormati apa yang mereka miliki, baik dalam kehubungan dengan Tuhan maupun sesama.
yang terdapat dalam ayat Amsal 9 ayat 10. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayat ini menggarisbawahi bahwa reverence atau takut akan Tuhan adalah dasar dari hikmat dan pengertian. Menghormati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adalah cara untuk memperoleh kebijaksanaan sejati. Dimulai dengan penghormatan kepada Tuhan, dilanjutkan dengan menghormati orang tua, dan diteruskan melalui pengajaran kasih dalam kehidupan keluarga. Dengan menghidupi prinsip-prinsip ini, keluarga dapat menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian, hikmat, dan penghormatan kepada Tuhan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Apa yang kamu rasakan ketika berdoa? Saya merasakan damai. Saya merasa senang. Merasa senang. Saya merasakan sukacita dalam hati saya. Menurut kamu, apa artinya menghormati Tuhan? Berdoa. Menghormati Tuhan itu kayak kita menghormati orang tua kita. Artinya menghormati Tuhan bahwa kita nggak boleh meremehkan Tuhan dan kita selalu harus berdoa kepadanya. Nggak berdoa waktu main, tidak bermain waktu berdoa, dan tidak buka mata waktu berdoa. Bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan di rumah? Kita harus selalu menghormati orang tua kita. Kita harus berdoa dan membaca Alkitab. Berdoa dan membantu orang tua. Menyayangi orang tua. Kenapa kita harus menghormati orang tua dan orang lain? Karena orang tua tuh lebih tua daripada kita, jadi kita harus selalu menghormati orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda daripada kita. Karena itu perintah Tuhan. Karena menghormati adalah hal yang baik. Biar orang merasa senang.